Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa kelas 4 MI Muhajirin dalam mengikuti pembelajaran Penjasorkes dengan melalui reinforcement atau penguatan. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vidya Setianingrum Ningsih, SPD MPD, selaku dosen pengampu saya yang mana sudah membantu dan membimbing saya sehingga saya bisa dapat menyelesaikan penelitian ini. Kenapa di sini saya mengambil judul tersebut? Karena saya melihat minimnya sikap belajar peserta didik terutama itu di MI Muhajirin kelas 4 terhadap kegiatan pembelajaran Penjasorkes berpengaruh pada peserta didik tersebut dalam menyikapi pembelajaran Penjasorkes. Nah, terutama itu dalam sikap kedisiplinannya. Nah, lebih lanjutnya mari kita bahas. Di sini kita mulai dari bab 1, pendahuluan, terdapat latar belakang. Nah, di sini berisi harapan peneliti. Nah, pendidikan jasmani atau Penjasorkes ini adalah salah satu mata pelajaran di sekolah yang memiliki peranan yang relatif besar dalam membantu dan mengembangkan kemampuan peserta didik seperti kemampuan dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam Penjasorkes ini tidak hanya mempelajari cara melakukan suatu teknik dalam cabang olahraga saja, akan tetapi juga mempelajari suatu proses pencapaian tujuan melalui sebagai macam usaha. Nah, maka dari itu, peneliti memilih beberapa upaya untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik, yaitu dengan menggunakan reinforcement untuk menerapkan kedisiplinan terhadap peserta didik dengan tujuan utamanya adalah terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Nah, pada penjelasan tersebut diharapkannya dengan adanya reinforcement atau penguatan ini dapat merubah dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik di kelas 4 MI Muhajirin yang masih kurang baik agar menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, di sini selanjutnya rumusan masalah, yaitu ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengetahui hasil kedisiplinan peserta didik sebelum melakukan meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 4 MI Muhajirin dalam mengikuti pembelajaran Penjasorkes dengan melalui reinforcement. Terus yang kedua itu adalah bagaimana penerapan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 4 MI Muhajirin dalam mengikuti pembelajaran Penjasorkes dengan melalui reinforcement. Terus yang ketiga itu adalah bagaimana hasil upaya meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 4 MI Muhajirin dalam mengikuti pembelajaran Penjasorkes dengan melalui reinforcement seperti itu. Terus di sini bisa kita lihat peneliti mempunyai tujuan penelitian yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedisiplinan siswa kelas 4 MI Muhajirin melalui reinforcement. Terus di sini terdapat juga manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua itu manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini adalah sumber bacaan dan referensi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan reinforcement atau penguatan dalam membangun kedisiplinan peserta didik seperti itu. Terus yang kedua ini manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini dapat berguna bagi penulis, bagi guru dan bagi pihak lain. Nah, manfaat bagi penulis itu dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan melalui kegiatan penelitian yang telah dilakukan seperti itu. Terus manfaat bagi guru. Nah, bagi guru ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan supaya agar bisa membimbing dan mengembangkan usaha belajar yang efektif dan efisien terkait dengan kedisiplinan pada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani ini atau Penjasorkes ini. Nah, terus manfaat bagi pihak lain. Nah, bagi pihak lain ini melalui penelitian ini yaitu diharapkannya agar dapat bermanfaat bagi pihak lain yang sekiranya membutuhkan informasi yang berkaitan dengan materi dalam penelitian ini. Terus kita lanjut ke bagian bab 2, tinjauan pustaka, yaitu deskripsi teori. Nah, saya akan menjelaskan definisi terkait penelitian ini. Yang pertama itu definisi kedisiplinan.
Kedisiplinan ini adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah, atau peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah kepatuhan mentaati peraturan dan ketentuan telah ditetapkan. Terus, definisi reformance. Reformance ini adalah merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan ini dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal dengan prinsip kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan, dan menghindari penggunaan respon secara negatif seperti itu. Terus definisi peserta didik. Nah, peserta didik ini merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik ini menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidik seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian bab 3. Bab 3 ini kita berisi metode penelitian. Nah, dalam ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Terus yang berlangsung 2 siklus. Setiap siklusnya itu terdiri dari 2 kali pertemuan, dan apabila pencapaian yang diperoleh subjek pada tindakan siklus pertama itu belum memenuhi keberhasilan minimal, maka perlu dilakukannya perbaikan tindakan hingga kriteria keberhasilan itu tercapai seperti itu. Nah, terus subjek penelitian ini terdapat pada siswa kelas 4 MI Muhajirin yang berjumlah itu 32 peserta didik. Nah, lanjut ke prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian di sini kita terdapat 3 tahap, yang mana tahap pertama itu tahap perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga itu tahap akhir. Nah, tahap pertama ini itu tahap perencanaan. Pada tahap ini yaitu melakukan musyawarah dengan guru kolaborator. Hasil musyawarahnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Bisa dilihat di laporan penelitian saya. Itu terdapat beberapa hasil musyawarah atau wawancara sama guru kolaborator. Terus tapi terdapat beberapa catatan di sini. Bisa dikatakan berhasil apabila yang pertama, peserta didik mampu memenuhi 15 indikator keberhasilan yang sudah ditentukan oleh peneliti dan guru kolaborator. Terus yang kedua ini adalah kelas yang diberikan tindakan tersebut sudah mencapai kedisiplinan sebesar 80%. Nah, di situ adalah salah satu syarat keberhasilan bagi peneliti. Terus yang kedua ini adalah tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini adalah pengumpulan data, yaitu dengan mengadakan observasi dan tindakan yang terbagi menjadi 4 pertemuan. 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran, dan 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. 1 siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga itu tahap akhir. Nah, tahap akhir ini adalah yang pertama, menganalisis data yang diperoleh dengan melalui teknik observasi atau panduan yang berbentuk checklist dengan 2 variasi jawaban yang diolah dengan cara menjumlahnya. Terus yang kedua, menyimpulkan hasil pengelolaan data sebagai jawaban dari masalah penelitian. Terus yang terakhir yaitu menyusun laporan penelitian. Nah, di sini lanjut ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang pertama itu teknik observasi langsung, terus yang kedua teknik observasi tidak langsung, dan yang ketiga itu teknik komunikasi langsung atau tidak langsung, yaitu wawancara. Terus alat pengumpulan data, yang pertama itu saya menggunakan lembar observasi atau checklist, bisa dilihat dalam laporan saya, dan yang kedua itu panduan wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Terus di sini ada waktu dan tempat penelitian. Terus yang pertama, waktu penelitiannya. Rencana penelitian ini upaya meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 4 MI Muhajirin dalam meningkatkan pembelajaran Penjasorkes melalui reformance atau penguatan ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Juli. Terus
Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di MI Muhajirin Desa Mekarsari, Dusun SP1 Madani dalam pemilihan MI Muhajirin sebagai tempat penelitian karena sudah dilihat dalam bagaimana proses pembelajaran di MI Muhajirin saat melakukan dialog atau wawancara dengan guru di MI Muhajirin. Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penelitian ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.